Bab 4 membahas tentang memori. Operasi sel memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Sel memori memiliki dua keadaan, stabil atau semi-stabil, yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis sedikitnya 1 kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Karakteristik sistem memori dilihat dari lokasi. Memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, dan memori eksternal. Register berada di dalam chip prosesor. Memori ini diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam menghitungan mampu pengolahan data dalam prosesor. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Memori eksternal dapat diakses oleh prosesor melalui piranti input-output. Memori ini dapat berupa disk maupun pita. Karakteristik lainnya adalah kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya ditanyakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau watt. Panjang watt umumnya 18,16,32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Karakteristik berikutnya adalah satuan transfer. Bagi memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang watt, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Tiap konsep yang berhubungan dengan satuan transfer. Watt merupakan satu alami organisasi memori. Ukuran watt biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Addressable unit. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word. Namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkat byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang A, satu alamat dengan jumlah n, addressable unit adalah 2A sama dengan n. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada satu saat. Pada memori eksternal, transfer dapat biasanya lebih besar dari 1 watt dan disebut dengan blok. Keadaan memori. Untuk memperoleh kendala sistem ada 3 pertanyaan yang diajukan: berapa banyak, berapa cepat, berapa mahal. Pertanyaan berapa banyak adalah suatu yang sulit dijawab karena berapapun kapasitas memori tertentu di aplikasi akan menggunakannya. Jawab pertanyaan berapa cepat adalah memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU hingga terjadi sinkronisasi kerja antar CPU yang memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain belum
selesai prosesnya. Mengenai harga sangat relatif. Bagi produksi selalu mencari harga produksi saling murah tanpa mengorbankan kualitasnya untuk memiliki daya saing di pasar. Hubungan harga, kapasitas, dan waktu akses adalah semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu aksesnya. Dilema yang dihadapi para perancang adalah keinginan menerapkan teknologi untuk kapasitas memori yang besar karena harga per bit yang murah, namun hal itu dibatasi oleh teknologi dalam memperoleh waktu akses yang cepat. Salah satu pengorganisasian masalah ini adalah menggunakan hierarki memori. Satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 sampai 1 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8,16 dan 32 bit. Tabel tingkat satuan memori. Simbol Kilobytes KB numeration 20, megabyte, gigabyte, terabyte. Memori utama semikonduktor. Pada komputer lama, bentuk umum random access memory untuk memori utama adalah sebuah piringan ferromagnetik berlubang yang kenal sebagai core, istilah yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Jenis memori random access. Hal yang membedakan karakteristik RAM random access memory adalah memungkinkannya pembacaan dan penulisan pada ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatil hingga RAM hanya menyimpan data sementara. Teknologi yang berkembang saat ini adalah statik dan dinamik. RAM dinamik disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan, maka RAM dinamik memerlukan pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara penyimpanan data. Pada RAM statik, nilai biner simpan dan menggunakan konfigurasi gate logika fleet flow transisional. RAM statik akan menyimpan data selama ada daya listriknya. Read only memory ROM sangat berbeda dengan RAM. Seperti namanya, ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi mampu sistem perangkat keras akan aman diletakkan dalam ROM. Kerugiannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu menyisipkan penyisipan. Variasi ROM lainnya adalah read mostly memory yang sangat berguna untuk aplikasi operasi pembacaan jauh lebih sering daripada operasi penulisan. Terdapat 3 macam jenis, yaitu
EEPROM, EEPROM, dan flash memory. EEPROM Electrical Erasable Programmable Grand Online Memory merupakan memori yang dapat ditulisi kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. EEPROM menggabungkan kelebihan non-volatile dengan fleksibilitas dapat diupdate. Koneksi error dalam melaksanakan fungsi penyimpanan memori semikonduktor dimungkinkan mengalami kesalahan, baik kesalahan berat yang biasanya merupakan kerusakan fisik memori maupun kesalahan ringan yang berhubungan data yang disimpan. Kesalahan ringan dapat dikoreksi kembali. Untuk mengadakan koreksi kesalahan data yang disimpan diperlukan dua mekanisme, yaitu mekanisme mendeteksian kesalahan dan mekanisme perbaikan kesalahan. Mekanisme pendeteksian kesalahan dengan menambahkan data Word dengan suatu kode, biasanya bit cek paritas C, hingga data yang disimpan memiliki panjang D+C. Kesalahan akan diketahui dengan menganalisa data dan bit paritas tersebut. Mekanisme perbaikan 36 kesalahan yang paling sederhana adalah kode Hamming. Cache memori. Cache memori difungsikan mempercepat kerja memori hingga mendekati kecepatan prosesor. Pada saat CPU membantu sebuah watt memori, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah watt tersebut berada dalam cache memori. Bila ada dalam cache memori, maka dilakukan pengiriman ke CPU. Bila tidak dijumpai, maka dicari dalam memori utama. Selanjutnya, blok yang diisi sejumlah watt disebut dikirim ke cache memori, dan watt yang diminta CPU dikirim ke CPU dari cache memori. Karena fenomena lokalitas referensi, ketika blok data diberikan ke dalam cache memori, terdapat kemungkinan bahwa watt-watt berikutnya yang berada dalam satu blok akan diakses oleh CPU. Konsep ini yang menjadikan kinerja memori lebih baik. Kapasitas cache. Menentukan ukuran memori cache sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga, cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas cache, sangat mahal. Kapasitas cache tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar akan terlalu banyak gadget pengamatannya hingga akan memperlambat prosesnya. Kita bisa melihat beberapa merek prosesor di pasaran beberapa waktu lalu. AMD mengeluarkan prosesor K5 dan K6 dengan cache yang besar 1 MB. Tetapi kinerja tidak bagus. Kemudian Intel pernah mengeluarkan prosesor tanpa cache untuk alasan harga yang murah, yaitu seri Intel Celeron pada tahun 1998-an. Hasil kinerja sangat buruk, terutama untuk operasi data besar. Floating point 3D Intel Celeron versi berikutnya sudah ditambah cache sekitar 128 KB. Ukuran blok. Elemen rancangan yang harus diperhatikan lagi adalah ukuran blok. Telah dijelaskan adanya sifat lokalitas referensi, maka nilai ukuran blok sangatlah penting. Apabila blok berukuran besar, transfer ke cache akan menyebabkan bit
ratio mengalami penurunan karena banyak data yang dikirim sekitar referensi. Tetapi apabila terlalu kecil, kemungkinan memori yang akan dibutuhkan CPU tidak tercakup. Apabila blok berukuran besar transfer ke cache, maka akan terjadi blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menepati cache karena isi cache sebelumnya akan ditindih. Dengan meningkatnya ukuran blok, maka jarak setiap watt tambahan menjadi lebih jauh dari watt yang diminta hingga menjadi lebih kecil kemungkinan digunakan cepat. Jumlah cache. Terdapat dua macam letak cache berada dalam kepingan prosesor yang disebut on-chip cache atau cache internal, kemudian berada di luar chip prosesor yang disebut off-chip cache atau cache eksternal. Cache internal diletak dalam prosesor hingga tidak memerlukan bus eksternal, akibatnya waktu akses akan cepat sekali. Apalagi panjang lintasan internal bus prosesor sangat pendek untuk mengakses cache internal. Selanjutnya, terdapat perkembangan untuk memisahkan cache data dan cache instruksi yang disebut unified cache. Keuntungan unified cache adalah unified cache memiliki hit rate yang tinggi karena telah dibedakan antara informasi data dan informasi instruksi. Hanya sebuah cache saja yang perlu dirancang dan diimplementasikan. Terima kasih.